Terserah buat orang yang nganggap gue lebay, tapi gue happy banget. Mauro Zylstra akhirnya mencetak gol debutnya untuk timnas Indonesia. Sedangkan El Clemar, Rafael Struijk mencetak gol lagi setelah berbulan-bulan puasa cetak gol. Ini adalah buah dari masterclass dari Coach Indra Safri. Kali ini dia menurunkan formasi yang berbeda 3-4-3 dengan trio center back di belakang, yaitu Kadek Arel, Ferrari, dan Dion Max. Babak pertama Indonesia bisa menahan imbang Mali 1-1. Setelah Mali mencetak gol lebih dulu, lalu disamakan oleh gol cantik dari Mauro Zylstra. Di babak pertama Hoki Caraka mampu mengirim umpan yang cantik ke Mauro Zylstra, akhirnya dikonversi jadi gol. Sedangkan di babak kedua giliran Raka Rizky yang mampu memberikan asis cantik kepada Rafael Struijk yang dikonversi menjadi gol lewat tendangan kerasnya yang sempat membentur tiang dalam gawang dari Mali dan membuat Indonesia unggul 2-1. Sayang Indonesia harus puas dengan hasil imbang setelah kelengahan lini pertahanan kita yang berhasil ditembus oleh passing akurat dari Makalo, pemain Mali yang bisa dibilang pemain yang bersinar di pertandingan kali ini. Selain penjaga gawang kita, Dava Fasya juga harus diacungi jempol. Beberapa kali terhitung 4 atau 5 kali melakukan save krusial dan menghalau gawang kita dari kebobolan lebih banyak lagi. Hari ini trio striker kita Mauro, Hoki, dan Rafael terlibat dari 2 gol yang tercipta. Semoga aja ini menambah kepercayaan diri mereka menjadi modal kuat nanti untuk kita gunakan di SEA Games Thailand 2025 yang nggak lama lagi. Kita harus akui lawan kita berat. Anak-anak sudah bermain dengan maksimal. Pastinya tidak ada yang bermain dengan setengah-setengah. Mantap! Ratu Tisha beri pujian menggema usai imbang 2-2 Timnas U23 Indonesia. Komentar penuh semangatnya bikin fans optimis dan bangga dengan masa depan Garuda Muda. Laga uji coba internasional antara Timnas Indonesia U23 melawan Mali U23 di Stadion Pakansari Bogor pada malam itu meninggalkan kesan yang sangat mendalam bagi seluruh pecinta sepak bola tanah air. Pertandingan yang berakhir imbang 2-2 tersebut memang tidak menghasilkan kemenangan mutlak bagi Garuda Muda. Namun atmosfer yang tercipta di stadion, intensitas permainan yang ditunjukkan, dan respons dari berbagai tokoh nasional menjadi sorotan utama yang berbuktikan bahwa sepak bola Indonesia tengah berada pada jalur yang tepat. Salah satu momen yang paling menarik perhatian publik adalah pernyataan yang disampaikan oleh Ratu Tisha, sosok yang tengah menjadi pusat perhatian karena komentarnya yang penuh apresiasi dan membangkitkan optimisme. Pertandingan uji coba ini sendiri merupakan bagian dari rangkaian persiapan Timnas U23 menjelang kompetensi internasional besar yang akan berlangsung pada tahun 2025. Dari menit pertama, Indonesia menunjukkan karakter permainan yang dinamis, energik, dan berani mengambil inisiatif. Meski Mali berhasil mencetak gol lebih dahulu melalui serangan cepat yang memanfaatkan celah pertahanan Indonesia, Garuda Muda tidak menyerah. Mereka terus menekan, menciptakan peluang, dan berusaha menampilkan permainan yang lebih praktis dibanding laga-laga sebelumnya. Gol penyama kedudukan lahir dari aksi Mauro Zylstra yang menampilkan kualitas individu dan kemampuan membaca permainan. Gol kedua Indonesia dicetak oleh Rafael Struijk, memperlihatkan ketajaman lini depan yang dapat diandalkan. Skor imbang 2-2 pada akhirnya bertahan hingga peluit akhir, namun bukan skor yang menjadi fokus perhatian, melainkan semangat, karakter, dan kemampuan adaptasi yang ditunjukkan pemain muda Indonesia. Ya, inilah hasil yang ada di tengah sorotan publik, ruang konferensi pers menjadi tempat yang paling banyak menarik perhatian. Ratu Tisha tampil memberikan komentar panjang yang sangat apresiasi. Ia menyatakan bahwa performa Timnas U23 Indonesia malam itu membuktikan bahwa tim ini berada pada jalur yang tepat dalam pengembangan sepak bola kelompok usia muda. Ia menyoroti keteguhan pemain, kerjasama tim, dan kemampuan mereka beradaptasi dengan taktik yang diterapkan pelatih Indra Safri.
menekankan bahwa meski skor imbang, semangat juang para pemain jauh lebih penting sebagai indikator perkembangan jangka panjang. Dalam komentarnya, Ratu Tisha menekankan pentingnya dukungan penuh dari publik terhadap Garuda Muda. Ia percaya bahwa apresiasi, dorongan, dan kepercayaan terhadap pemain muda akan mendorong mereka untuk terus berkembang dan menunjukkan performa terbaik di kompetisi internasional yang akan datang. Ratu Tisha juga menekankan bahwa imbang melawan tim sekelas Mali bukanlah hasil yang mengecewakan, melainkan bagian dari proses pembelajaran dan evaluasi penting sebelum menghadapi turnamen resmi. Para pengamat sepak bola dan media nasional pun menyoroti apa yang dikatakan Ratu Tisha. Banyak pihak menyepakati bahwa komentar ini memberi energi positif bagi seluruh elemen tim, mulai dari pemain hingga pelatih dan staf pelatih. Apresiasi yang diberikan tidak hanya bersifat motivasional, tetapi juga mengandung pesan strategis. Bahwa pola permainan yang diterapkan perlu terus ditingkatkan, adaptasi terhadap lawan yang lebih kuat harus dipertahankan, dan kemampuan individu harus terus diasah untuk menciptakan kombinasi tim yang lebih efektif. Tidak hanya itu, sorotan terhadap atmosfer stadion juga menjadi bagian penting dari cerita laga ini. Penonton yang memadati Pakansari memberikan energi tersendiri bagi Garuda Muda. Sorak-sorai, teriakan dukungan, dan tepuk tangan dari publik membuktikan bahwa antusiasme masyarakat terhadap sepak bola Indonesia, terutama di level usia muda, sangat tinggi. Semangat ini kemudian menular kepada pemain, meningkatkan intensitas permainan, serta memberikan motivasi untuk tetap tampil maksimal hingga akhir pertandingan berlangsung. Salah satu hal menarik yang dicatat adalah kemampuan mental para pemain muda untuk tetap tenang dan fokus meski menghadapi tekanan tinggi dari lawan yang tangguh. Mali, yang dikenal memiliki fisik kuat dan strategi matang, mampu memberikan tekanan serius, namun Indonesia tetap menampilkan permainan yang terstruktur, memanfaatkan kecepatan sayap dan transisi cepat ke lini depan. Ini menandakan kemajuan signifikan dalam pola latihan, disiplin taktik, dan kemampuan membaca permainan lawan. Ratu Tisha dalam komentarnya juga menyoroti beberapa pemain yang tampil menonjol. Ia menyebut nama Ivar Jenner sebagai motor utama permainan di lini tengah yang berhasil mengatur tempo dan memfasilitasi aliran bola ke lini depan. Sedangkan Rafael Struijk dianggap sebagai penopang penting di lini serang yang mampu memanfaatkan peluang dengan baik dan memberikan gol yang krusial bagi tim. Pujian ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan diri pemain, tetapi juga memberikan sinyal kepada publik bahwa Garuda Muda memiliki pemain potensial yang bisa bersinar di level internasional. Selain aspek teknis, komentar Ratu Tisha juga mengandung pesan moral dan motivasional. Ia menekankan pentingnya kebersamaan tim, disiplin, dan semangat juang sebagai fondasi utama untuk meraih kesuksesan jangka panjang. Ia menyampaikan bahwa meski skor imbang, semangat dan kualitas permainan yang ditunjukkan harus menjadi fokus, karena hasil akhir bukanlah satu-satunya ukuran keberhasilan dalam fase persiapan. Dalam analisis lebih lanjut, banyak pihak menilai bahwa laga melawan Mali menjadi tolak ukur penting bagi pelatih Indra Syafri. Pola permainan yang diterapkan terbukti mampu menahan gempuran lawan, menciptakan peluang, dan menjaga keseimbangan tim. Ini menjadi bukti bahwa strategi yang diterapkan pelatih mulai berjalan sesuai rencana dan perkembangan timnas U23 Indonesia menunjukkan arah positif. Apresiasi Ratu Tisha kemudian juga menjadi simbol dukungan bagi seluruh tim pelatih, manajemen, dan pemain. Pernyataan ini menguatkan pesan bahwa seluruh elemen sepak bola Indonesia, baik pengurus federasi, pelatih, maupun publik, memiliki peran penting dalam perkembangan sepak bola kelompok usia muda. Dukungan dan pengakuan dari tokoh publik membuat ekosistem sepak bola menjadi lebih solid dan penuh motivasi. Sorotan lain dari laga ini adalah reaksi fans di media sosial. Banyak netizen yang membagikan kutipan komentar Ratu Tisha, menandai akun resmi timnas, dan menyebarkan video highlight laga dengan caption penuh semangat. Ini membuktikan bahwa kekuatan opini publik dan figur inspiratif seperti Ratu Tisha dapat mendorong tingkat perhatian dan antusiasme yang tinggi terhadap sepak bola Indonesia. Selain itu, pertandingan ini juga menjadi pembelajaran penting bagi para pemain muda. Mereka belajar untuk menghadapi tekanan, membaca strategi lawan, dan mengeksekusi taktik yang sudah dilatih dalam sesi latihan. Gol yang tercipta, pertahanan yang solid, dan transisi permainan yang cepat menjadi bukti bahwa tim sudah semakin matang dalam menghadapi lawan dengan kualitas tinggi.
Ratu Tisha juga menekankan bahwa proses pengembangan pemain muda adalah jangka panjang. Ia mengingatkan bahwa setiap pertandingan uji coba memiliki nilai strategis yang tidak hanya diukur dari skor akhir. Evaluasi, adaptasi, dan peningkatan kualitas individu serta tim secara kolektif menjadi fokus utama agar Timnas U23 Indonesia dapat bersaing di level internasional dan meraih prestasi maksimal di SEA Games dan turnamen resmi lainnya. Tak kalah penting, dukungan publik yang tinggi membuat Stadion Pakansari seolah menjadi rumah kedua bagi Garuda Muda. Suasana penuh antusiasme, sorak-sorai, dan tepuk tangan menjadi energi tambahan yang membantu pemain tetap fokus dan termotivasi hingga peluit akhir berbunyi. Ini menunjukkan bahwa sepak bola Indonesia memiliki basis penggemar yang kuat dan siap mendukung tim dalam berbagai kondisi. Kesimpulannya, laga imbang 2-2 melawan Mali bukan sekedar soal skor. Ini adalah indikator kemajuan Timnas U23 Indonesia. Bukti bahwa pola permainan, strategi pelatih, dan kemampuan pemain muda mulai menunjukkan hasil positif. Apresiasi dari Ratu Tisha memberikan energi baru, memotivasi tim, dan meningkatkan rasa percaya diri publik terhadap masa depan sepak bola Indonesia. Dengan dukungan penuh dari semua pihak, Garuda Muda siap melangkah lebih jauh, menghadapi kompetisi resmi dan menorehkan prestasi yang membanggakan.